Hai Virgo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan sesuai janji, setiap 2 hari sekali pasti ada bacaan tambahan bonus reading untuk Virgo. Saya lagi kepikiran mau bikin bonus reading buat yang lain juga. Soalnya ternyata sekarang udah banyak juga yang nonton, bukan cuma Virgo doang gitu kan. Ada Taurus tuh sahabat kita tuh ya, sesama elemen tanah. Ada Capricorn juga banyak yang nonton. Cancer juga banyak yang nonton. Jadi wah, yang lain juga kayaknya patut ya mendapatkan bonus. Tapi ntar lah ya, pada saat saya udah mulai bisa mengatur jadwal. Padahal sih alasan doang tuh. udah bisa kok mengatur jadwal, jangan khawatir. So Virgo, apa yang mau diomongin saat ini? Saya ketambahan komentar kemarin. Biasanya ngomentarin baju, ngomentarin rambut, ngomentarin dandanan. Terus ada sekarang ngomentarin suara lembut. Padahal itu kemarin lembut karena sebelah ya ada ponakan lagi bobo, jadi saya nggak bisa kenceng suaranya, jadi kayak lembut, dilembut-lembutin. Anyway, my dear Virgo, bacaan kali ini the hidden truth aja ya, apa yang tidak kalian lihat, yang tidak terlihat oleh Virgo, dan Virgo bertanya-tanya, apakah gerangan? Oke, bisa tentang percintaan, bisa tentang hidup, bisa tentang pekerjaan, karir, dan bisnis. Kita lihat aja ya. So this is the general reading. Kalau butuh pencerahan untuk bacaan personal, silahkan di booking aja. Oke. Banyak yang nanya tapi terus berhenti mengetahui berapa jumlah yang harus dibayar. Kalian nggak tahu sih, bayar kalau sama saya bayar sekali bisa jadi temenan terus. Gak percaya, tanya yang lain yang udah reading sama saya. Saya tidak pernah membuang orang untuk yang kayak gini ya. Tapi kalau di kehidupan nyata saya buang orang sering banget. Saudara juga saya buang. Orang-orang yang toksik saya buang gitu, karena saya tidak ingin mempengaruhi saya jadi negatif, saya jadi toksik gara-gara ketoksikan orang gitu. Karena saya sendiri kadang-kadang bisa menjadi toksik juga gitu kan, apalagi kalau dapat masukan yang negatif gitu. Nah, tapi kalau untuk yang udah pernah personal reading sama saya sekali, terus-terusan bisa WhatsApp gitu. Ada yang baru sejam, kalau nggak salah Virgo juga deh, yang di mana ya dia, di Bali ya, saya lupa namanya siapa. Oke, Virgo yang di Bali yang udah pernah personal reading sama saya, baru sejam personal reading, terus tiba-tiba WhatsApp saya kasih tahu sesuatu dan masih saya jawab. Saya bukan orang yang bagaimana, tapi kalau memang ada harga yang harus dibayar, itu berarti memang hargailah profesi orang gitu loh. Oke, kalau kalian ingin terhubung dengan saya, monggo silakan. Tidak juga nggak masalah. Kalian bisa lihat yang ini kan, bisa lihat yang ada di YouTube. It's free, oke? Paling lihat iklan, jangan skip iklannya ya. Ya ampun. Oke, atau mungkin kalian mau berbaik hati ngasih tahu temen, tuh lihat tuh bacaan reading, bacaan tarotnya Mbak Lucia gitu. Boleh lah ya, kasih tahu temen. Oke. Virgo, baru 4. Saya butuh, kalau nggak 5 ya 7. 5 aja. Oke. Yang pertama ada Five of Wands yang terbalik. Beberapa dari kalian memiliki konflik pribadi dengan diri sendiri. Berpikir apakah keputusan yang diambil salah atau benar. Berpikir bahwa jalan yang kalian lalui ini benar atau enggak gitu. Jadi kayak pikiran-pikiran yang berkonflik di kepala kalian, tapi itu dengan diri sendiri. Ada juga konflik ego dari Virgo yang kemarin-kemarin itu membuat kalian berpikir ini gue yang salah
atau dia sih atau orang sih gitu ya. So konflik-konflik seperti itu soon atau in the near future atau saat ini, besok dan seterusnya ya, itu sudah tidak akan ada lagi. Oke? My dear Virgo, apapun yang sudah kalian putuskan, kalau memang itu direstui oleh semesta, itu nggak akan ada itu akan terus berlangsung kayak gitu ya. So nggak perlu dipertanyakan lagi gitu. Misalnya ada yang saya kasih contoh Virgo, saya nggak sebutin namanya ya, Virgo yang personal reading sama saya. Dia memutuskan untuk nggak lanjut sama pacarnya, tapi kemudian pacarnya nikah dengan orang lain. Tapi akhirnya dia mempertanyakan apakah keputusannya benar. Itu konflik dengan dirinya sendiri ya. Oke, please, itu memang sudah dimaksudkan oleh semesta pada saat si mantan itu memilih orang lain, menikah dengan orang lain. Itu berarti memang si dia tuh bukan buat kamu. Nah, contohnya gitu ya. Karena kalau dia buat kamu, dia akan mengusahakannya juga untuk bersama kamu. Karena hubungan tuh 2 orang, bukan cuma 1 orang. Kalau cuma 1 orang capek lah. Namanya hubungan itu berdua, kenapa yang berjuang cuma sendiri gitu. Itu contoh konflik dengan diri sendiri. Begitu juga kalau konflik dengan diri sendiri itu, kalau yang saya bilang tadi, saya membuang toxic person yang ada di orang-orang toxic yang ada di kehidupan saya. Saya kadang-kadang mempertanyakan, jahatkah saya gitu loh. Tapi setelah saya berpikir, tanpa mereka ternyata saya oke-oke aja gitu. Walaupun jadi loner banget, memang benar-benar jadi sendiri gitu. Tapi kan sendiri bukan berarti kesepian ya, karena masih banyak hal yang bisa saya lakukan bahkan gitu kan. Dan membuat saya malah punya banyak waktu untuk diri sendiri gitu. So apa yang berkonflik dengan diri sendiri itu ternyata yang udah diambil keputusannya, ya udah itu udah benar gitu. So in the near future, dalam waktu dekat kalian akan mengetahui bahwa apa yang sudah kalian putuskan itu benar gitu. Selama memang ya sudah dipikirkan, pastilah ya udah dipikirkan dan ada sebab akibatnya gitu. Nggak ujuk-ujuk kalian memutuskan sesuatu karena emosi aja gitu, nggak bisa. Kalau karena emosi aja, dan kalian tahu nanti ada yang disesali gitu. So soon to be, sekarang sudah berlangsung atau akan berlangsung, kalian akan mengetahui bahwa konflik kalian dengan diri sendiri kemarin tuh it's over, udah selesai. Ya udahlah, nggak usah dipikirin lagi gitu ya. Kemudian nih, kita nih, The Hermit, lagi terbalik. The Hermit adalah pencari terang ya, pencari kebenaran. Kenapa terbalik The Hermitnya? Ada beberapa dari kalian mempertanyakan kesendirian kalian. Ya, welcome to the club. Saya juga mengalaminya gitu. Kalau saya The Hermit, se-hermit-hermitnya. Maksudnya memang saya penyendiri dan sangat introvert. Sebenarnya sangat introvert. Walaupun begitu saya disuruh ngomong di depan orang banyak, saya tetap bisa jadi seorang pembicara yang baik gitu kan. Cuma memang saking introvertnya, saya lebih suka menjadi The Hermit. Oke, tapi ini lagi terbalik ya, lagi mempertanyakan. Oke, kalian yang sedang mempertanyakan apa yang sudah kalian putuskan dan akhirnya membuat kalian jadi sendiri gitu, dalam tanda kutip ya sendiri, karena nggak mungkin dong, kecuali kalian hidup di hutan itu baru benar-benar sendiri. Tapi ini sendiri yang kayak lah, kok nggak ada yang bisa diajak ngomong nih kayak gitu-gitu. Tapi kan nggak mungkin kalian benar-benar sendiri, pasti ada orang-orang di sekitar kalian kan. Oke, kalau saya masih punya mas saya yang selalu tiap pagi menyapa, morning deh, kayak gitu, dan sapaan dia tuh cuma kayak gitu aja membuat hidup saya cerah banget gitu. Saya juga yakin kalian juga masih ada kok yang care sama kalian dan nanyain, lu apa kabar gitu kan, kamu apa kabar gitu kan. Masih ada orang-orang yang ngajak ngomong kamu di sebelah-sebelah kamu, atau satu rumah denganmu, atau di kantor, atau di mana lah ya gitu ya. So kalau The Hermitnya lagi terbalik gini, lagi ngerasa galau dengan kesendiriannya itu, please lah,
Kalian tuh udah hermit, udah ditakdirkan berbeda dari yang lain, ya kan? Virgo itu memang totally different sih dari 12 dari 11 bintang lainnya. Karena satu-satunya yang digambarkan sebagai manusia yang utuh, ya kan? Yang lainnya mana tuh? Binatang-binatang semua. Ada juga yang apa? Ya intinya nggak seperti Virgo lah ya. So Virgo memang berbeda. So kalau kalian si hermitnya lagi ngerasa jungkir balik hidupnya, ya udahlah, welcome to the club, samaan lah kita. Tapi itu tidak menjadi alasan bahwa kita tidak bahagia. Oke, Virgo. So in the near future, dan kalian tahu kenapa kalian harus dijauhkan dari orang-orang yang memang akhirnya dicabut dari kehidupan kalian. Ya, karena memang jadi tidak bagus di dalam kehidupan kalian ya, bisa jadi toksik dan bikin kalian juga jadi toksik gitu. So ya udahlah, kalau memang kalian lagi jungkir balik, sudah, tidak apa-apa. Nanti in the near future kalian tahu kenapa hal ini bisa terjadi. So the hermit yang lagi terbalik sebentar lagi akan tahu, akan reveal lah ya kenapa seperti itu. Oke? Ini kartu sebelahnya belum terbuka, jadi kita buka aja. See? In the near future ada apa yang tidak terlihat oleh si Virgo? Ada orang yang datang menawarkan sesuatu yang bagus. Kalau yang menunggu cinta, dan ada orang yang datang menawarkan cinta, memberikan cinta kepada kalian. Kalau berita baik, ya ada berita baik untuk kalian, karena memang Page of Cups itu kan pembawa cinta. Tapi kan cinta nggak cuma romance ya kan, cinta tuh bukan cuma pacar-pacaran gitu, enggak. Cinta tuh bisa dalam hal apa aja gitu kan. So ya ada yang care sama kalian and then datang in the near future. Okay, kalau sekarang udah datang hari ini atau kemarin atau semalam, ya udahlah, bagus lah ya. So intinya untuk kalian yang memang menunggu seseorang yang datang dengan care, dengan cinta kepada kalian, ya akan datang. Oke, dalam hidup kalian. Sip. Three of Wands untuk kartu yang selanjutnya. Kalian melihat jalan di depan tidak pasti. Kalian melihat jalan di depan jauh amat sih menuju future-nya. Jauh banget gitu. Dan kalian hanya punya beberapa hal di dalam kehidupan kalian yang kalian pegang. Mungkin prinsip hidup, mungkin apalah, mungkin tidak banyak orang yang mendukung kalian. Mungkin kalian harus berjalan sendiri dengan tongkat, tapi tongkat yang dua lainnya itu kan penyokong juga sebenarnya, yang tidak terlihat. Penyokong yang tidak terlihat. Kalau saya percaya itu, memang mungkin saya hanya bawa satu tongkat untuk menjalani kehidupan saya, takdir saya gitu kan, takdirnya si Virgo gitu kan. Saya nyontohin saya, tapi maksudnya juga kalian ya. Kalau saya tahu, saya cuma bawa tongkat satu, the hermit bawa tongkat cuma satu, ya kan. Tapi ada dua tongkat lainnya yang ada di belakang saya itu, tapi nggak kelihatan kan figurnya. So ada, kalau saya percaya ada guardian angel yang menyertai saya. Kalau untuk kalian, terserah apapun agama dan kepercayaan kalian, tapi seharusnya kalian percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kalian berjalan sendirian. Itu hidden truth-nya. Saya merinding. Oke, itu pesan yang harus disampaikan. The hidden truth buat Virgo adalah, walaupun kalian merasa jalan sendirian, tidak ada yang nyokong, tapi sebenarnya ada. Dan memang nggak menampakkan wujudnya, tidak seperti kayak orang atau apa yang ubyung-ubyung di belakang kalian menjadi pengiring kalian, enggak gitu. Tapi support dari semesta dan sang pencipta menurut saya itu jauh lebih bagus, lebih keren, lebih oke dibandingin dari orang-orang yang kadang-kadang kelihatan menyokong tapi sebenarnya punya agenda tersembunyi,
pengen memanfaatkan Virgo karena ini dan itu, gitu loh. Mendingan apa? Mendingan dari semesta aja kan, dari Tuhan aja kan, gitu loh. Oke, kartu terakhir juga belum terbuka. Coba kita buka, penasaran saya. The Hierophant, sih. Apa yang tersembunyi dari Virgo dan hidden truth-nya adalah spiritualitas kalian berada di posisi yang benar pada saat ini. So, tetaplah itu ditingkatkan ya. Spiritualitas bukan berarti hanya kalian menjalankan ibadah tok. Ya, ritualnya tok. Tapi di dunia nyata kalian tidak mengimplementasikan itu sehingga jadi kayak ya udahlah, tetap aja berseteru dengan semesta memberikan yang jelek-jelek, yang toksik yaitu spiritual nggak tinggi namanya. Oke. So kalian berada di track spiritualitas yang benar kalau kalian memang bisa menjalin hubungan kepada yang kuasa dan semesta. Oke. Baik, saya buka kartu berikutnya ya untuk The Hidden Truth. Pakai ini aja. Pakai ini apa yang ini? Sebentar, saya mau lihat dulu nih yang mana nih yang lebih. Oke, yang ini. Ini kartu apa? Witch's Tarot ya. Thank you. Waduh. Waduh. Wah, jauh benar. Jauh banyak lagi. Ya udahlah ya. Tadi mana duluan? Ini ya, ini duluan. Lagi banyak nih kartunya Virgo. Ya udah, saya bacain satu-satu aja, oke? Six of Wands yang terbalik. Iya, apa yang kalian harapkan dalam waktu dekat sebagai goal kalian belum kejadian dalam waktu dekat. Knight of Wands masih belum bisa maju untuk urusan yang belum selesai, masih belum bisa terlaksana, belum bisa maju. Page of Pentacles terbalik. Keuangan juga belum ada kepastian atau rezeki nomplok yang datang dalam waktu dekat. Oke. Dalam waktu dekat ya, ingat kalian tuh dapat bacaan tiap 2 hari sekali. Jadi jangan khawatir, siapa tahu nanti energinya berubah. Dan ini kan general reading ya, jadi kan tidak untuk semua orang ya. Mungkin beberapa yang resonate, beberapa juga tidak. The Tower yang terbalik. You are on the right track, jadi nggak perlu lompat dari zona nyaman, karena ini bukan zona nyaman, ini zona perang. Kalau zona nyaman katanya suruh lompat dari zona nyaman, makanya ada The Tower, tapi ini The Towernya terbalik. So, ini bukan zona nyaman ya, ini zona perang. So, ayo lalui aja, kita saling dukung aja ya. Kemudian Ace of Wands yang terbalik ya. Sedang dalam posisi tidak baik-baik saja ya Virgo. Oke, sama. Nggak apa-apa. Dalam waktu dekat juga belum kembali normal ya. Nggak apa-apa. Kita lihat aja kartu berikutnya. The Hermit, tapi ini posisinya bagus. So, soon, dalam waktu dekat, in the future, in the near future. Jadi bukan future yang jauh banget gitu, in the near future. Kalian akan tahu, akan ada sesuatu yang reveal, akan ada sesuatu pencerahan untuk kalian para Virgo, sehingga kalian tahu, oh ini toh ternyata seperti ini gitu loh ya. Jadi ada sesuatu hal yang terungkap dalam waktu dekat, oke? Kalau udah terungkap gimana Mbak Lucy? Kemarin saya nunggunya udah kemarin, terus udah kejadian semalam, atau udah terungkap kemarin, ya udah berarti memang bagus. Tapi untuk beberapa Virgo belum terungkap, termasuk kalau saya bilang untuk saya juga belum terungkap nih, apa yang saya ingin tahu nih sebenarnya apa gitu kan, itu belum terungkap gitu. Jadi masih
mencari-cari, masih meraba-raba jalannya, udah gelap, naik turun, pocel-pocel lah kitanya, terseok-seok, apalah termnya, kata-katanya, pokoknya lagi kayak gitu, ya kan? Pokoknya lagi kayak gitu. Lanjut dengan uhui. Kok uhui? Two of Pentacles yang terbalik, okay? At least kalian tidak juggling multiple things ya. Kalian terfokus dengan satu hal, walaupun itu belum terungkap, tapi nanti akan terungkap. Tapi memang bukan ini kayak hal yang campur aduk jadi satu, kemudian kalian bingung, tapi nggak begitu. Kalian ada satu yang terfokuskan dan itu yang bikin kalian bingung, tapi cuma satu doang gitu. Five of Pentacles-nya terbalik, so kalau nggak terbalik ini masalah justru karena five ya, tapi ini terbalik, so masalah keuangan teratasi dalam waktu dekat ya, walaupun ya tadi itu kalau dibilang tidak ada rezeki nomplok, tapi kan rezeki yang lain. Kalau rezeki nomplok kan rezeki yang tidak terduga. Tapi kalau yang kalian bisa tahu lah ya, maksudnya bagian dari kehidupan kalian, bukan sesuatu yang kucuk-kucuk datang gitu kan, itu nanti tetap akan ada gitu ya. Ini yang tadi saya bilang uhuy. The Lovers. Beberapa dari Virgo menemukan tambatan hatinya atau twin flame-nya atau pasangannya atau soulmate-nya. Tapi please jangan terjebak dengan term tersebut, dengan kata-kata tersebut. Ada kemarin yang komentar, saya lupa Virgo atau bukan, dia bilang, oh ya ini benar, ini adalah hubungan twin flame yang sangat sulit. My dear, kalau kalian kelelahan dengan hubungan kalian, itu bukan twin flame. Karena twin flame tidak akan membuat kalian bertanya-tanya, kelelahan, tapi justru menguatkan kalian apapun yang terjadi di dalam hubungan tersebut. Gitu. Saya pernah sih ngomongin tentang twin flame, tapi mungkin nanti suatu hari saya bikin lagi tentang twin flame. Twin flame bedanya sama soulmate. Soulmate adalah kayak potongan puzzle. Yang satu begini, yang satu begini, begitu ketemu langsung jadi satu. Kesatuan yang utuh. Makanya hubungannya sangat manis. Dan soulmate itu ya direstui oleh semesta. Iya, diberikan kepada semesta, kepada kalian. Dan untuk merasakan hal itu, kalian akan merasa sebagai orang yang paling bahagia sedunia lah ya gitu ya. Karena dia manis banget. Kalian suka film horor, dia suka. Kalian suka makan mie ayam, dia suka. Ya gitu, sama-sama. Ya. Tapi kayak gitu justru bukan twin flame. Oke. Karena yang disebut twin flame adalah, saya jadi ngomongin twin flame ya, gara-gara The Lovers, oke nggak apa-apa lah ya. Ada satu orang yang punya pribadi yang sangat kuat. Karena tidak semua orang ya bisa dapat twin flame. Oke. Ada satu orang yang mempunyai pribadi sangat kuat. Tiba-tiba dia nggak kuat dengan hal tersebut karena memang ya tekanan hidup dan lain sebagainya. Dia mecah. Pecahannya itu ada. Sama persis sama dia. Tapi jalannya berada di posisinya masing-masing. Dia begini, yang satu begini, tapi mereka exactly the same. Kekuatannya sama. Kekuatannya sama, energinya sama besar. Karena hanya orang-orang tertentu yang punya spiritualitas yang tinggi yang bisa ketemu dengan twin flame-nya. Harus. Kalau masih galau-galau, cetek-cetek, ini itu bikin cemburu, ini itu bikin galau, dan susah untuk ketemu dengan twin flame. Karena tidak semua orang juga. Karena itu bukan hubungan yang manis, my dear. Justru orang tersebut menguji kalian dengan segala macamnya. Dan banyak banget yang harus kalian telaah sebelum tahu bahwa itu twin flame. Dan sekali lagi, kalau kalian masih mempertanyakan, masih galau, masih ada hal-hal yang sulit, dan itu bukan twin flame. Oke? Karena memang dibutuhkan
spiritualitas yang sangat tinggi untuk dapat twin flame. Dan gak usah berharap dapat twin flame, gak usah. Lebih baik kalian berharap untuk dapat soulmate, karena itu hubungannya manis banget. Kalian bisa klop sama dia, dia bisa mengisi kalian, kalian bisa mengisi dia, kalian saling mengisi. Hidup tuh seperti indah aja gitu. Well, kalaupun ada peperangan di sana sini ya, pertempuran di sana sini, tetap manis karena kalian bisa saling memaafkan pada akhirnya. Twin flame beda lagi, udahlah. Nanti yang mau tahu hubungannya twin flame atau bukan, dan mau personal reading boleh lah. Enggak juga nggak apa-apa, karena nggak perlu lah. Nggak perlu segitunya. Sorry. Yang kartu terakhir adalah Knight of Pentacles. Ini perjuangan untuk keuangan, karir, dan bisnis kalian. Apakah dalam waktu dekat akan bisa dimulai lagi perjuangannya ya? Ini dalam posisi yang positif. So yes, bisa. Okay. So overall bacaannya, apa yang tersembunyi dari si Virgo ini menurut saya sih menyenangkan. Karena ya saya juga Virgo, so saya merasakannya. Okay. So menyenangkan itu. Okay. Terus kemarin ada Virgo yang nanyain sama saya, kalau nggak salah ya, dia nggak mau personal reading tapi cuma nanya doang. Kalau nggak salah pertanyaannya, kalau kita tahu bahwa orang itu memanipulasi, apakah kita mau teruskan atau enggak? Come on. Kalau kita tahu dia sorry. Kalau kita tahu orang itu toksik dan mau memanipulasi kita, mendingan kabur jauh-jauh. Ngapain didatengin orang tersebut di dalam kehidupan kita? Nggak usah. Pergilah jauh-jauh. Oke, dari orang tersebut ya. Jangan sampai yang toksik itu mempengaruhi kita jadi kita toksik lagi gitu. Oke. Kemarin waktu saya lagi kurus banget dan kalian berkomentar, Mbak Lucy kurus banget gitu. Tiba-tiba my ex ya, sok-sok manis, sok-sok bilang, kamu lagi ada masalah ya. Karena saya tahu dia toksik, saya langsung bilang, saya nggak mau komunikasi sama kamu lagi dan pergi jauh-jauh dari hidup saya, dan saya blok. Saya bilang jangan hubungi saya lagi, saya blok. Memang sesadis itu saya sama mantan, karena saya tahu dia toksik luar biasa. Dan saya sudah membuang 10 tahun hidup saya yang jadinya kayak detour ya. Ini jalan yang harus saya lalui, saya muter. Untung semesta baik, tapi emang semesta pasti baik lah ya. Kasih jalan lagi untuk ke right tracknya lagi. Tapi kan kayak buang waktu buat apaan sih? Saya tuh buang waktu 10 tahun sama yang satu toksik itu, dan 6 tahun sama toksik yang lain. Jadi 16 tahun total saya ngebuang waktu percuma. Terus ya itu sebabnya sih saya buka tarot untuk kalian. Kenapa? Supaya kalian gak perlu kayak gitu. Saya cuma mau bilang sama kalian, kalau orang itu toksik, kalau orang itu memanipulasi kalian, udah gak usah diterusin. Nanti kalian buang waktu. Mau buang waktu kayak saya 16 tahun untuk hal percuma yang sampai sekarang saya ini, apaan sih, kenapa sih dulu saya nggak lari jauh-jauh dari toksik itu gitu loh. Mungkin karena waktu itu masih muda, terus satu lagi saya terfokus sama yang hal lain kayak cari duit, kerja dan lain sebagainya. Akhirnya itu tidak masuk, nyantol di kepala saya segitunya. Kalau sekarang kan karena saya baca tarot, bikin konten tarot, jadi saya sedikit banyak juga terfokuskan ke hal-hal yang harusnya memang saya fokuskan dari dulu gitu. Saya lari dari takdir loh untuk tarot. Dibalikin lagi. Oke, my dear, ngobrolnya kelamaan ya, udahlah ya, namanya juga bonus reading, boleh lah ngobrol. Oke, my dear Virgo, silakan ajukan satu pertanyaan, saya jawab ya atau tidak. Yang bosen sama konten saya boleh pindah channel sebelah. Jawabannya adalah tidak. Oke. Tidak. Ya udah, mau diapain? Dari Angel satu aja. Habis itu Monology Oracle card. Udahlah ya. Kepanjangan ngobrolnya ini.
Gak apa-apa, 2 hari lagi saya bacain tarot lagi untuk kalian. Leadership. Archangel Gabriel, is it time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others? Oke, ini saatnya buat para Virgo dimanapun kalian berada untuk mengarahkan jiwa kepemimpinan kalian untuk berguna bagi sesama, bukan cuma bagi kalian. Oke. Memang Virgo bukan orang-orang yang like Leo atau Aries born to be a leader gitu, bukan yang kayak gitu, tapi setidaknya Virgo bisa kok memimpin diri sendiri dan kemudian menjadi guidance ya, menjadi petunjuk bagi orang lain, karena ya sebaik itulah Virgo ya kan. Kita perlu bangga lah ya sebagai Virgo. Ini yang cross watcher pasti nyebelin. Ada loh yang cross watcher, dia bukan Virgo tapi dia lihat bacaan Virgo gitu, mungkin yang mikir gini, nyebelin amat sih Virgo bilang kalau dia baik. Baik kok ya kan, Virgo baik kok. Oke. Monology Oracle card. You are very close to achieving your goal. Memang belum sekarang goalnya, tapi ini step by step, perlahan-lahan, bertahap akan menuju goalnya si Virgo. Apapun itu yang menjadi goal kalian. Oke Virgo, sekian aja bacaan tarotnya. Ya semoga ada yang bisa diambil dari bacaan kali ini. Kita ketemu 2 hari lagi ya. Ini Selasa, berarti kita ketemu Kamis. Oke, Kamis, kemudian ketemu lagi Minggu karena Sabtu tidak ada readingan. Oke, kadang-kadang Jumat Sabtu yang nggak ada readingan karena saya keep Sabat, jadi mempersiapkan Sabat, so tidak ada readingan gitu. Oke. So apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, selalulah berbahagia, selalu semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat ya, tetap dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.